Sekarang kita akan bahas integral lipat atas daerah sembarang. Kalau sebelumnya kita sudah bahas integral lipat atas daerah persegi panjang, nah sekarang akan kita perumum. Bagaimana kalau daerah pengintegralannya daerah sembarang yang memiliki luas, jadi nggak harus berbentuk persegi panjang, bisa dia berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran, elips, atau secara umum daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva. Ya, perhatikan di sini daerahnya adalah daerah yang memiliki luas. Ya, karena yang kita integralkan fungsi dua variabel, tentu daerah pengintegralannya subset dari R2. Ya, nah kalau kita perhatikan garis lengkungan itu juga daerah di R2. Bukan daerah subhimpunan dari R2, tapi garis dan lengkungan itu nggak punya luas, jadi kita tidak memasukkan subhimpunan yang seperti itu ya. Jadi daerah pengintegralan untuk fungsi dua variabel kita adalah daerah yang memiliki luas. Nah, misalkan kita punya permukaan Z sama dengan fx, y seperti ini, terus kita punya daerah S di R2 ya. Nah, sekarang kita mau coba definisikan nih integral fx, y atas S seperti apa. Yang sudah kita punya itu adalah integral atas persegi panjang. Nah, untuk itu kita lingkup dulu S dengan suatu persegi panjang, artinya kita mencari suatu persegi panjang yang memuat S, misalnya ini. Oke. Ini persegi panjang R kita ya. Di sini kita lihat bahwa S termuat di R ya. Nah, terus kita definisikan fungsi F bintang ya. F bintang ini fungsi yang terdefinisi di R ya. Jadi kita definisikan dia sebagai fx, y kalau x, y-nya ada di S. Dan kita definisikan sebagai 0 kalau x, y-nya itu anggota R tapi bukan anggota S. Itu daerah yang saya arsil ini. Ya, nah kalau di sini berarti kita definisikan F bintang X, Y-nya itu 0. Oke. Nah, kita udah punya kan definisi integral fungsi dua variabel atas persegi panjang. Nah, kita definisikannya melalui situ, melalui fungsi integral tersebut. Jadi kalau kita definisikan integral atas S fx, y dA ini kita definisikan sebagai integral dari F bintang X, Y yang udah kita perluas tadi definisinya, itu sekarang daerah pengintegralannya atas R. Nah, yang ruas kanan kita kan sudah punya definisinya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kita menghitung integral ini. Nah, untuk itu saya bagi dulu S ke dalam dua buah kasus ya. Kasus yang pertama yaitu kasus ketika S-nya berbentuk Y simple. Apa itu berbentuk Y simple? Jadi S ini batasnya ya. Batasnya untuk Y itu adalah fungsi, tapi batas untuk X-nya adalah konstan. Jadi kalau dituliskan X, Y itu sama dengan X, Y di mana X batas untuk Y-nya itu adalah fungsi. Jadi sebut aja misalnya Pi1X lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan Pi2X. Nah, ini adalah batas untuk Y-nya, tapi batas untuk X-nya konstan. A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, misalnya seperti itu. Oke, ya. Nah, daerahnya seperti apa? Saya coba ilustrasikan contoh ya. Misalnya ini XY. Nah, jadi kalau misalnya saya punya ini Pi1X ya, Y sama dengan Pi1X, ini batas bawah dari S. Kemudian saya punya Y sama dengan Pi2X, ini batas atas dari Y. Nah, kemudian X-nya konstan A, B seperti itu ya, ke atas. Nah, jadi daerah S kita itu adalah ini. Seperti itu ya. Jadi batas Y-nya fungsi, batas X-nya konstan. Nah, daerah yang kedua itu disebut S yang berbentuk X simple. Nah, ini kebalikannya. Nah, kalau berbentuk X simple berarti batas X-nya yang fungsi sekarang. Jadi S-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Psi 1Y lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Psi 2Y. Nah, ini batas untuk X, jadi batasnya adalah fungsi atas Y. Kemudian batas Y-nya yang konstan. C lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan D. Seperti itu. Ya, kalau saya coba gambarin contohnya.
Ya. Contohnya seperti ini, misalnya ini adalah X sama dengan psi 1Y. Nah, kemudian ini misalnya X sama dengan psi 2Y. Nah, batas dari Y-nya konstan. Sebut aja ini C dan ini D. Ya. Nah, jadi daerah S kita seperti ini. Oke, ya. Nah, kita akan coba lihat nih bagaimana menghitung integral fungsi dua variabel atas daerah S yang berbentuk Y simple dan X simple. Oke. Kenapa kita bahas dua ini? Karena sebetulnya kalau kita punya daerah sembarang, sebut aja misalnya saya punya daerah S-nya seperti ini gitu. Ya. Nah, maka daerah S ini bisa kita bagi-bagi ke dalam daerah yang berbentuk Y simple, X simple, ataupun persegi panjang. Contoh ya, misalnya saya bagi dia menjadi seperti ini. Ini daerah pertama. Ya, kemudian ini daerah kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, nah, seperti ini. Ini masih harus dibagi lagi. Oke, ya. Oke, saya sebut aja ini S1 deh. Ini S2, ini S3, S4 dan S5 ya. Perhatikan S1 dan S5 itu merupakan daerah Y simple, batas Y-nya yang fungsi. Jadi kalau misalnya ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y ya. Oke, S1 dan S5 itu berbentuk Y simple. S2 dan S4 itu berbentuk X simple, sementara S3 berbentuk persegi panjang. Jadi secara umum kalau kita punya daerah yang memiliki luas, maka daerah tersebut bisa dibagi menjadi daerah-daerah yang berbentuk Y simple, X simple, dan persegi panjang. Untuk integral fungsi dua variabel atas persegi panjang kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita mau mempelajari integral fungsi dua variabel atas daerah yang berbentuk X simple maupun Y simple. Dari definisi tadi kita sudah lihat bahwa integral atas S f x, y dA ya, itu sama dengan integral atas R f bintang x, y ya, dimana f bintangnya itu bernilai fx, y kalau x, y-nya bernilai fx, y kalau x, y-nya ada di S, dan bernilai 0 kalau x, y-nya berada di R tapi tidak di S ya. Nah, ini sama dengan integral A sampai B, C sampai D, fxy dA dx dy. Oke, ini kan definisinya. Oke. Nah, sekarang yang pertama dulu kita lihat. Kalau S-nya berbentuk Y simple. Jadi batas dari Y-nya adalah fungsi. Ya. Nah, maka ini ya, yang ini itu akan sama dengan integral dari, nah ini kan sama juga dengan integral dari AB CD, bisa ditukar ya urutan pengintegralannya, fxy dy dx. Oke, bisa seperti itu ya. Nah, ini kita tulis sekarang karena maaf, ini f bintang ya, f bintang. Oke ya. Nah, karena f bintang itu bernilai 0 di luar S ya, berarti ini integralnya juga akan bernilai 0 kan di luar S. Nah, berarti ini tinggal ya, ini adalah P1x sampai P2x. Ini adalah A, B, F, X, Y, dy, dx. Nah, jadi sekarang batas dari Y-nya adalah P1x dan P2x. Batas dari X-nya tetap konstan, seperti itu. Demikian juga kalau daerah S-nya itu adalah X simple. Ya, X simple. Nah, maka integral ini, ya, integral atas S fxy dA ini kan akan sama dengan integral atas R f bintang xy dA, saya tulis lagi ya. Nah, ini kan sama dengan integral C sampai D, integral A sampai B, f bintang x, y dA. Nah, tapi kan f bintang nilainya 0 kan kalau dia nggak di S. Nah, berarti ini akan sama dengan integral batas X-nya itu dari psi 1y sampai psi 2y
batas y-nya dari C sampai D, fx y dx dy. Nah, seperti itu. Nah, sekarang batas pengintegralan dari x-nya adalah fungsi. Kita lihat contoh, misalnya y-nya adalah daerah yang s-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh y-nya oleh min x sampai x dan x-nya dari 1 sampai 3. Fungsi yang mau kita integralkan itu adalah xy kuadrat ya. Jadi kita bisa hitung ini sebagai integral 1 sampai 3 integral min x sampai x xy kuadrat dy. Nah, nanti terakhir baru diintegralkan terhadap x seperti itu. Oke, sekarang yang pertama kita menganggap x-nya sebagai konstan. Berarti ini adalah integral 1 sampai 3 berapa nih, integral xy kuadrat terhadap y jadi 1/3 xy pangkat 3 dengan y dari min x sampai x dx ya. Nah, ini adalah integral 1 sampai 3 1/3 x kali x pangkat 3 dikurangi dengan 1/3 x kali min x pangkat 3. Kita pakai teorema dasar kalkulusnya. Nanti kita integralkan terhadap x. Nah, ini adalah integral 1 sampai 3 berapa nih? 1/3 x pangkat 4. Jadi 2/3 ya. 2/3 x pangkat 4 dx. Betul? Ya. Oke. Nah, ini sendiri kan integral satu variabel biasa. Ini adalah 2/3 dari 1/5 x pangkat 5 dengan x-nya dari 1 sampai 3. Ya, tinggal dihitung ini berapa hasilnya. Seperti itu. Ya, ini contoh yang pertama. Dengan daerah pengintegralan berbentuk y simple. Selanjutnya kita lihat contoh ya, integral dengan daerah pengintegralan berbentuk x simple nih sekarang. Berarti batas dari x-nya itu adalah 1/3 y sampai 1 dan batas dari y-nya 0 sampai 3. Ini bisa kita hitung. Ini 0 sampai 3, kemudian kita integralkan terhadap x dulu. Itu batasnya 1/3 y sampai 1 x kuadrat dx. Nah, nanti berikutnya terakhir baru kita integralkan semua terhadap y. Oke, yang dalam dulu kita hitung. Ini adalah integral dari 1/3 y sampai 1 x kuadrat dx. Integral dari x kuadrat dx itu adalah 1/3 x pangkat 3 pakai teorema dasar kalkulusnya ya. Ini kita kenakan dari 1/3 y sampai 1 nanti terakhir dy. Oke, nah ini kalau dimasukin jadinya apa nih? 0 sampai 3 1/3 dikurangi 1/3 kali 1/3 y pangkat 3 jadi 1/3 pangkat 4 y pangkat 3 ya. Oke, dy seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita integralkan ini jadi apa? Jadi 1/3 y dikurangi dengan 1/3 pangkat 4 dari dikalikan dengan 4 y pangkat 4 dengan y-nya dari 0 sampai 3. Dapatlah ini jadinya 1/3 kali 3 itu adalah 1 dikurangi 3 pangkat 4 kali 1/3 pangkat 4 kali 4 ini jadi tinggal 1/4 ya. Oke. Dikurangi 0 tentu saja. Nah, ini hasilnya adalah 3/4 seperti itu. Oke. Nah, kalau di integral integral atas daerah persegi panjang kita bisa mengubah urutan pengintegralan. Masih ingat nggak? Jadi kalau misalnya kita punya integral a b integral c d fxy dy dx gitu, ini sama aja dengan mengubah urutannya. Jadi integral cd integral ab fxy dx dy, asal jangan lupa batasnya yang mana ya. Oke, ini bisa dengan mudah kita ubah urutannya. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi seperti integral fungsi seperti ini yang berbentuk x simple, bisa nggak kita rubah urutannya nih ya, yang tadinya dx dy mau jadi dy dx gitu, atau nanti terbalik, yang tadinya dy dx mau jadi dx dy. Bisa, tapi hati-hati
ya. Hati-hati, kita harus lihat daerah pengintegralannya dengan baik. Jadi tidak otomatis seperti daerah persegi panjang. Nah, kita lihat daerah pengintegralannya. Ya, di sini X batasnya adalah 1/3 Y sampai 1. Ya, yang merah itu. Ya, terus Y-nya itu dari 0 sampai 3. Oke, ini adalah daerah S kita. Jadi kalau saya tuliskan S-nya itu adalah pasangan X, Y. Ya, di mana X-nya antara 1/3 Y sampai 1. Dan Y-nya itu antara 0 sampai 3. Ini adalah daerah S kita. Oke, X sama dengan 1/3 Y. Ini bisa juga kita tulis sebagai Y sama dengan 3X kan? Ya, sama aja. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita tulis dia dalam bentuk Y simple, perhatikan S-nya. Ya, ini adalah pasangan X, Y, di mana batas bawahnya itu adalah Y sama dengan 0. Ya. Terus batas atasnya itu adalah Y sama dengan 3X. Ini batas untuk Y. Batas untuk X-nya apa? X-nya dari 0 sampai 1. Nah, jadi S ini kalau dibuat dalam bentuk Y simple jadi seperti ini. X, Y, di mana Y-nya antara 0 sampai 3X dan X-nya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kalau kita hitung nih integralnya, ya. Integral fungsinya tadi adalah X kuadrat ya. Integral X kuadrat ya. Dengan menggunakan dengan melihat S sebagai daerah Y simple, itu berarti batas Y-nya adalah dari 0 sampai 3X dan batas X-nya dari 0 sampai 1 X kuadrat dy dx. Nah, jadi sekarang kita coba rubah nih. Yang tadinya dx dy sekarang jadi dy dx. Oke ya. Kita hitung coba. Ini adalah integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dy itu adalah X kuadrat Y. Ya, dengan batas dari Y-nya dari 0 sampai 3X dx ya. Nah, ini sama dengan integral 0 sampai 1 berapa nih? X kuadrat Y dikenakan Y-nya 3X jadi 3X pangkat 3 dikurangi 0 ya. Ini dx. Oke. Nah, ini kalau kita hitung adalah integral dari 0 sampai 1 3x pangkat 3 adalah 3/4 x pangkat 4 dengan x dari 0 sampai 1. Nah, ini hasilnya adalah 3/4. Sama kan dengan yang tadi. Ya. Ini ketika kita menghitung memandang daerahnya sebagai x simple dan ini ketika kita menghitung dengan memandang daerah S-nya sebagai Y simple, tentu saja harus sama. Jadi boleh ya integral atas daerah X simple maupun Y simple ini ditukar urutannya, yang tadinya dy dx jadi dx dy atau yang tadinya dx dy jadi dy dx, silakan. Tapi hati-hati batasnya juga harus diperhatikan, tidak seperti daerah berbentuk persegi panjang yang bisa dengan mudah kita tukar urutannya tanpa memperhatikan batasnya itu nggak usah diganti fungsinya karena batasnya kan konstan begitu ya. Perubahan urutan integral ini akan sangat membantu untuk kasus contoh kita ini ya. Perhatikan integral batas Y-nya itu adalah akar X sampai 1, batas X-nya adalah 0 sampai 1. Jadi ini kita lihat Y-nya S-nya itu sebagai daerah Y simple. Jadi ini adalah pasangan X, Y di mana akar X lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1 dan X-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, kalau kita perhatikan, kita coba selesaikan dulu ya yang dalam integral akar Y pangkat 3 tambah 1 dy dengan Y dari akar X sampai 1. Kita akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini karena antiturunan dari akar Y pangkat 3 tambah 1 itu sulit dikenali ya. Nah, akan lebih mudah kalau kita mengubah urutannya. Nah, tapi sekali lagi hati-hati ya, kita tidak bisa langsung mengubah urutannya ya. Kita harus melihat dulu daerahnya ya. Kalau kita gambarin daerahnya ya, S yang mana? S itu adalah Y-nya dari 1 sampai akar X. Oke, kalau ini 1 ini Y-nya juga 1. Nah, maka akar X itu seperti ini kan. Ya, ini adalah Y sama dengan akar X.
Ya, batas Y-nya dari akar X sampai 1. Nah, ini adalah 1. Oke. Ya, terus X-nya dari 0 sampai 1. Oke, berarti daerah kita ini kan S-nya, ya. Jadi hati-hati jangan ketukar, bukan yang bawah. Karena Y-nya batas bawahnya itu adalah akar X, batas atasnya adalah 1. Ya, sementara X-nya dari 0 sampai 1. Oke, nah sekarang kita coba tuliskan S ini dalam bentuk X simple. Ya, Y sama dengan akar X, karena ini positif, X-nya positif, Y-nya juga positif, kita bisa tuliskan X-nya ini sama dengan Y kuadrat, begitu kan? Ya, oke, nah jadi kita lihat sekarang S ini adalah daerah pasangan X, Y, di mana sekarang X-nya dari mana ke mana nih? X-nya dari 0 sampai Y kuadrat kan? 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan Y kuadrat, seperti itu. Ya, Y-nya dari mana ke mana? Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita mau tulis dia sebagai dalam bentuk X simple, S-nya berarti seperti ini. Sehingga integral ini sekarang bisa kita lihat adalah ya, integral 0 sampai 1, integral akar X sampai 1, akar Y pangkat 3 tambah 1 dy dx. Ini sekarang bisa kita tulis sebagai integral batas X-nya dari 0 sampai Y kuadrat, batas X-nya batas Y-nya dari 0 sampai 1, akar Y pangkat 3 tambah 1 dx dy. Nah, seperti itu. Ya. Jadi urutannya boleh berubah tapi hati-hati fungsinya, ya. Nah, ini kan bisa selesaikan dengan mudah, ya. Ini jadi integral 0 sampai 1, integral akar Y pangkat 3 tambah 1 dx itu nggak lain adalah X kali akar Y pangkat 3 tambah 1, ya, dengan batas X-nya dari 0 sampai Y kuadrat. Nanti terakhir diintegralkan terhadap Y. Nah, ini jadi integral 0 sampai 1 Y kuadrat akar Y pangkat 3 tambah 1 dx. Nah, ini kan bisa dengan mudah kita selesaikan, ya. Perhatikan ya, integral integral Y kuadrat kali akar Y pangkat 3 tambah 1 dx dy. Nah, ini berarti kan sama dengan apa? Integral dari akar Y pangkat 3 tambah 1 kali sepertiga kali D Y pangkat 3 tambah 1 kan? Oke, ya. Oke, nah jadi kita bisa lanjutin di sini. Ini dy ya. Oke. Ini sama dengan ini jangan lupa apa nih? Integral akar Y pangkat 3 tambah 1 sepertiga dy pangkat 3. Ini jadi sepertiga kali 1/2, ya, 1/2 kali maaf, bukan 1/2, 2/3, ya, 2/3 kali Y pangkat 3 tambah 1 pangkat 3/2, begitu kan, ya. Oke, dengan Y-nya dari 0 sampai 1. Oke, nah ini nggak lain adalah 2/9 kali 2 pangkat 3/2 dikurangi dengan 1 pangkat 3/2. Oke, ya, atau ini adalah 2/9 kali 2 akar 2 minus 1. Demikian. Contoh selanjutnya, misalnya kita mau menghitung integral X tambah Y dA atas S, di mana S-nya itu adalah segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 0,4, oh salah, bukan 0,4 tapi 4,0, ya, 4,0 dan 1,4, ya, seperti ini misalnya. Oke, nah
Kita lihat dulu ya, ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama, yang ini aja dulu deh ya. Kita lihat ini adalah persamaan garisnya apa nih? Ini persamaan garisnya adalah Y kurangi 0 sama dengan berapa gradiennya? Min 3/4 ya. Min 4/3. Min 4/3 kali X min 4 ya, atau ini nggak lain adalah berapa? 3Y tambah 4X sama dengan 16 ya. Oke. Ini garis yang pertama. Yang ini apa? Yang ini nggak lain adalah Y sama dengan 4X ya. Y sama dengan 4X. Oke. Nah, ini adalah daerah S kita ya. Yang bawah itu tentu saja Y sama dengan 0. Yes. Oke. Nah, sekarang gimana kita menulis S ini? Ya. Kalau kita mau tuliskan dia sebagai Y simple ya, maka mau nggak mau kita harus bagi dua daerahnya nih ya. Kita bagi dua daerahnya. Ini daerah yang pertama ya, ini daerah yang kedua ya. Jadi kita lihat di sini bahwa S-nya itu akan merupakan gabungan dari S1 dengan S2. Kita lihat S1-nya apa? S1-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Y-nya dari 0 sampai 4X kan? Ya, sampai 4X. Terus X-nya dari 0 sampai 1. Ya, digabungkan dengan S2. S2-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Y-nya dari 0 sampai berapa? Min 4/3X tambah 16 ya. Min 4/3X tambah 16. Dan X-nya dari 1 sampai 4. Nah, ini kalau kita lihat dia sebagai Y simple. Jadi kita harus mau nggak mau harus bagi daerahnya menjadi 2. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk X simple ya, kita bisa lihat di sini bahwa S ini adalah X1, X, Y ya. X, Y, di mana sekarang batas X-nya yang fungsi. Ya, ini kan X sama dengan 1/4 Y ya. Nah, ini adalah batas bawahnya. 1/4 Y lebih kecil sama dengan X gitu. Nah, yang ini berarti batasnya adalah min 3/4 Y tambah 4. Ini batas dari X-nya ya. Jadi kalau kita lihat ini X sama dengan min 3/4 Y tambah 16 ya. Oke. Nah, dengan batas X-nya Y-nya dari 0 sampai 4 seperti itu. Nah, jadi untuk mengintegralkannya, kalau misalnya dalam bentuk Y simple berarti integralnya itu harus dibagi 2 ya. Jadi integral atas S X tambah Y dA ya, ini akan sama dengan integral yang pertama itu adalah dari 0 sampai 4X. X-nya dari 0 sampai 1, X tambah Y dy dx ditambah dengan integral ya, X tambah Y, batasnya ini dari 0 sampai min 4/3X tambah 16, dan batas X-nya dari 1 sampai 4, ini adalah dy dx. Ini kalau kita pakai Y simple. Kalau pakai X simple ya, integral atas S X tambah Y dA ini akan sama dengan integral ya, X tambah Y, batasnya sekarang dari 1/4 Y sampai min 3/4 Y tambah 4 ya untuk batas X-nya, dan batas Y-nya dari 0 sampai 4. Ini dx dy ya. Kalian boleh pilih pakai yang mana, biasanya dipilih yang lebih sederhana sih. Silakan dihitung.
Selanjutnya kita lihat contoh di mana integral lipat ini kita gunakan untuk menghitung volume suatu benda pejal. Nah, sekarang masalahnya adalah kita mau menghitung volume benda pejal di oktan 1 yang dibatasi oleh silinder Y sama dengan X kuadrat dan bidang-bidang X sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan Y tambah Z sama dengan 1. Ini saya coba gambarkan ya. Jadi S-nya itu adalah yang bawah ini ya. Oke, benda pejalnya ini ya, yang biru muda ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah permukaan apa? Y tambah Z sama dengan 1 ya. Dan yang ini adalah silinder Y sama dengan X kuadrat begitu. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa volume benda pejal tersebut itu adalah integral ya dari fungsi 1 min Y, karena batas atas Z-nya itu adalah 1 min Y ya, terus atas S dA. Nah, sekarang kita lihat S-nya. S-nya itu adalah daerah ini yang di bawah ya. S-nya itu adalah pasangan X, Y gitu, dimana Y-nya antara X kuadrat lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1 ya, dan X-nya antara 0 sampai 1 begitu kan ya. Batas bawah S-nya itu terhadap fungsi Y itu adalah X kuadrat, batas atasnya adalah 1. Jadi integral ini akan sama dengan integral 1 min Y ya, batas Y-nya dari X kuadrat sampai 1, batas X-nya dari 0 sampai 1, dy dx, seperti itu ya. Oke, silakan dihitung sendiri berapa hasilnya. Contoh berikutnya, kita mau menghitung volume benda pejal yang berada di atas bidang Z sama dengan Y dan di bawah bidang Z sama dengan 3 dan berada di dalam silinder parabola yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 min X kuadrat. Daerahnya kira-kira seperti ini. Perhatikan yang hijau ya, yang di atas itu adalah bidang Z sama dengan 3, yang di bawah itu adalah Z sama dengan Y ya. Kemudian silindernya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 min X kuadrat yang merah ya. Jadi perhatikan di sini, ini silindernya tuh ya. Nah, jadi daerah yang mau kita hitung volumenya adalah yang ini ya, yang berada di dalam silinder tapi di bawah Z sama dengan 3 dan di atas Y, Z sama dengan Y, seperti itu. Terbayang ya? Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa volumenya itu adalah integral fungsi apa yang mau kita integralkan. Batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah Y ya, Z sama dengan Y, dA atas S. Nah, sekarang kita lihat dulu S-nya ya. S-nya seperti apa? S-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh, dia kan silinder paraboloid ya, yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 min X kuadrat. Ini S-nya. Y sama dengan X kuadrat parabola ke atas gitu ya, ini Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 min X kuadrat ini ke bawah gini kan ya. Nah, seperti itu. Ini Y sama dengan 1 min X kuadrat. Nah, berarti kita harus cari titik potongnya nih ya. Ini titik potongnya X1, X2 nya berapa. Ini bisa dengan mudah kita hitung. 1 min X kuadrat sama dengan X kuadrat, atau ini sama aja dengan 2X kuadrat minus 1 sama dengan 0 ya. Artinya apa? X sama dengan plus minus akar setengah atau setengah akar 2. Jadi di sini adalah minus setengah akar 2 dan di sini adalah setengah akar 2. Oke, jadi dari sini kita bisa dapatkan S-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Y-nya berada di antara X kuadrat lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1 min X kuadrat, batas atasnya. Oke, dan X-nya antara min setengah akar 2 sampai setengah akar 2. Nah, ini adalah S-nya. Oke. Oke, sehingga kalau kita hitung integralnya sekarang ya, ini akan sama dengan integral batas Y-nya dari X kuadrat sampai 1 min X kuadrat
batas X-nya dari min setengah akar 2 sampai setengah akar 2. Fungsi yang kita integralkan adalah 3 min Y dA, dy dx ya. dy dx seperti itu. Oke, nah kita hitung satu-satu ya. Ini sama dengan integral min setengah akar 2 sampai setengah akar 2 integral 3 min y dy, itu adalah 3y minus setengah y kuadrat dengan y dari x kuadrat sampai 1 min x kuadrat. Nanti terakhir diintegralkan terhadap x begitu. Nah, ini sama dengan ya, integral min setengah akar 2 sampai setengah akar 2 dari berapa nih? 3 kali 1 min x kuadrat dikurangi setengah kali 1 min x kuadrat dikuadratkan ya, dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi setengah kali x kuadrat. Oke. Ini dx nanti jadinya ya. Nah, ini kalau kita hitung itu adalah min setengah akar 2 sampai setengah akar 2, ini adalah 5/2 ditambah dengan 5x kuadrat dx. Oke. Nah, perhatikan 5/2 tambah 5x kuadrat ini adalah fungsi genap ya. Jadi bisa kita hitung ini sebagai 2 kali integral 0 sampai setengah akar 2 dari 5/2 tambah 5x kuadrat dx. Oke, harapannya jadi lebih sederhana. Oke, ini sama dengan 2 kali berapa? 5/2x ditambah 5/3 x pangkat 3 dengan x dari 0 sampai setengah akar 2. Oke, silakan dihitung ya. Ini dilanjutin hitungannya berapa. Oke. Nah, demikian materi tentang integral lipat atas daerah sembarang. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih.